Halo teman-teman semua, welcome to my channel. Di video kali ini aku bakalan kasih kalian soal TWK Reset TKP beserta dengan pembahasannya. Di sini aku bakalan kasih kalian 4 soal ya. Nah, daripada lama-lama kita langsung aja ke soal yang pertama ya. Tessa memaksa orang tuanya membeli sebuah mobil karena semua teman kampusnya menggunakan mobil. Namun karena pekerjaan orang tua Tessa hanya seorang buruh bangunan, jadi orang tuanya tidak mampu membelinya. Sehingga Tessa melakukan aksi mencuri di rumah warga. Dan ada salah seorang warga melihatnya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Sikap warga menunjukkan A. Solidaritas, B. Integritas, C. Rela berkorban, D. Profesionalisme. Nah, sebelum aku jawab, kalian pause dulu videonya, baru kalian jawab dalam hati kalian ya. Oke, kita langsung aja bahas ya. Yang A. Solidaritas. Solidaritas, kalau solidaritas itu maksudnya adanya rasa saling percaya di antara kita, saling menghormati, memiliki rasa pesenasib, kemudian setia kawan. Di sini nggak ada di cerita Tessa ini dan warga, sikap warga nggak ada menunjukkan sikap setia kawan. Oke, kalau integritas itu kejujuran. Kejujuran di sini nggak ada yang melakukan kejujuran. Kemudian rela berkorban, di sini nggak ada yang rela berkorban juga. Berarti jawabannya adalah D, profesionalisme. Kenapa profesionalisme? Karena profesionalisme itu berarti kamu itu memiliki jiwa yang profesional, sikap yang profesional. Maksudnya itu kamu itu bersikap adil ke sesama kamu manusia gitu. Kalau dalam dunia kerja itu sangat dibutuhkan teman-teman. Dibutuhkan profesionalisme. Jadi jawabannya adalah profesionalisme. Oke, lanjut ke nomor 2. 1. Membanggakan baju impor dan merendahkan baju ekspor. 2. Merendahkan gaya hidup orang dalam negeri. 3. Membanggakan gaya hidup orang luar negeri. Kemudian 4. Ada membanggakan baju ekspor dan merendahkan baju impor. Nah, dari contoh di atas yang termasuk sikap Chaucivisme adalah, oke, sebelum kita jawab teman-teman, kita harus tahu apa itu sikap Chaucivisme. Nah, sikap Chaucivisme adalah bentuk rasa cinta bangsa, loyalitas, fanatisme, dan kesetiaan terhadap negara dengan cara mengagungkan bangsa sendiri, namun merendahkan bangsa lain. Sebenarnya ini bukan sikap yang bagus ya teman-teman, karena kita udah benar mengagungkan bangsa sendiri, namun kita merendahkan bangsa lain itu adalah sikap yang kurang bagus. Jadi, kalau di sini tadi dari pengertiannya kita lihat sikap Chaucivisme itu dari contoh ini yang mana gitu ya. Yang pertama kita analisis dulu ya, membanggakan baju impor dan merendahkan baju ekspor. Nah, kita analisis membanggakan baju impor. Baju impor itu baju luar negeri yang masuk ke dalam negeri ya. Berarti membanggakan baju luar negeri dan merendahkan baju dalam negeri. Itu udah pasti salah ya, karena di sini mengagungkan bangsa sendiri namun merendahkan bangsa lain. Yang kedua, merendahkan gaya hidup orang dalam negeri, udah jelas salah. Yang ketiga, membanggakan gaya hidup orang luar negeri, udah jelas. Yang keempat, membanggakan baju ekspor dan merendahkan baju impor. Nah, ini udah bener ya. Membanggakan baju dalam negeri dan merendahkan baju luar negeri. Berarti jawabannya itu cuma 4. Di manakah di sini 4? B. Hanya 4 aja ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Di sebuah desa telah terjadi banjir. Ada sekitar 80 rumah warga yang terendam banjir. Akibatnya semua warga harus mengungsi dan warga pun kini tidak mempunyai harta apapun. Tika adalah seorang warga dari desa lain membantu korban banjir tersebut dengan memberikan sembako. Maka sikap Tika menunjukkan salah satu fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara Indonesia, B. Etika hidup bangsa, C. Perjanjian luhur bangsa, D. Kepribadian. Oke, kita lihat yang A, dasar negara Indonesia. Itu maksudnya kita mengamalkan kelima sila Pancasila. Di sini nggak ada pengamalan kelima sila Pancasila. Berarti A bukan. Yang B, etika hidup bangsa. Berarti maksudnya itu kita etika kita sopan atau sombong atau apa gitu. Itu maksudnya kalau etika hidup bangsa.
Di sini nggak menunjukkan etika apapun ya. Kemudian yang C, perjanjian luhur bangsa. Perjanjian luhur bangsa itu contohnya itu tolong menolong, saling membantu gitu. Kayak membantu korban banjir, membantu orang yang kesusahan, membantu pengemis begitu. Berarti di sini kan ada membantu korban banjir, berarti dia masuk perjanjian luhur bangsa. Kita analisis lagi dulu yang D, kepribadian bangsa. Kepribadian itu kayak karakter, sikap, sifat kita, cara hidup kita gitu ya. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 4. Ledakan bom bunuh diri mengguncang sebuah kota. Menurut salah satu Polri, peristiwa bermula setelah warga melakukan senam pagi sekitar jam 9 WIB. Setidaknya ada sekitar 10 orang terluka akibat kejadian tersebut. Aksi ini merupakan contoh kasus penyimpangan Pancasila, khususnya pada sila. Oke, di sini kita analisis. Yang pertama, sila pertama. Sila ke-1. Sila ke-1 itu menunjukkan kata kuncinya itu tentang agama ya pastinya. Di sini nggak ada menunjukkan tentang agama. Oke, yang B itu sila kedua. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maksudnya itu seimbang antara hak dan kewajiban antara manusia dengan manusia gitu. Di sini kita lihat ledakan bom bunuh diri, berarti penyimpangannya antara manusia dengan manusia. Berarti jawabannya adalah B. Kita analisis lagi sila ketiga. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Persatuan itu kayak bagaimana cara kita mengembangkan bahasa Indonesia, kayak memperkenalkan bangsa Indonesia, budaya bangsa Indonesia ke luar negeri gitu. Itu untuk sila ketiga. Kalau sila keempat itu demokrasi, misalnya ada musyawarah mufakat, kayak pemilihan umum gitu, itu masuk ke sila keempat. Kalau sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya itu seimbang antara hak dan kewajiban antara manusia dengan hukum, manusia dengan lingkungan, manusia dengan pokoknya yang di sekitarnya selain antara manusia dengan manusia. Kalau manusia dengan manusia itu untuk sila kedua. Oke, berarti jawabannya adalah B, sila kedua. Oke teman-teman, segitu dulu video aku kali ini. Semoga membantu buat kalian. Jangan lupa subscribe channel aku.